Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk mencapai yang namanya financial freedom. Please enjoy the video. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih teman-teman? Pada ini kita akan membahas mengenai mindset apa aja sih yang kita perlu punya mengenai uang, atau bagaimana mindset kita terhadap uang. Awalnya aku juga memiliki pandangan yang salah tentang uang, teman-teman. Namun, setelah membaca beberapa buku yang berhubungan dengan financial literacy, akhirnya aku memiliki sedikit pemahaman yang lebih baik mengenai uang. Berikut ini adalah beberapa buku yang mengubah pola pandangku tentang uang. Yang pertama adalah Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Yang kedua adalah Rich Man in Babylon. Jadi buku ini sebelumnya pernah aku bahas secara singkat di video yang sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton video itu, teman-teman bisa coba nonton video yang satu ini. Nah, salah satu pandangan yang salah terhadap uang adalah di luar sana ada yang menganggap bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Maka kita akan menghindari uang, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berpikiran gitu, kita bukannya semangat untuk mengumpulkan uang, malah kita akan menghindari yang namanya uang. Jadi ini adalah pola pikir yang kurang tepat, teman-teman. Harusnya kita membalik pikiran kita. Bukannya kita berpikir uang adalah akar dari segala kejahatan, namun sebaliknya, kalau misalnya kita memiliki uang lebih, malah kita bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu orang lain, untuk menyokong keluarga kita, untuk membiayai orang tua kita, atau bahkan kita juga bisa menolong orang-orang lain yang membutuhkan. Jadi pola pikirnya harus diubah dulu, teman-teman. Dari yang berpikiran kalau uang adalah akar dari segala kejahatan, kita ubah jadi kalau misalnya kita memiliki uang, kita bisa membantu lebih banyak orang lagi. Berikutnya ini adalah sedikit cerita mengenai diriku, teman-teman. Yaitu sebenarnya aku bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Aku juga adalah dari keluarga biasa-biasa aja. Dan dengan dari keluarga biasa-biasa aja, sebenarnya aku udah terbiasa untuk hidup sederhana, teman-teman. Jadi karena aku udah terbiasa dengan hidup sederhana, aku sangat suka dengan yang namanya berhemat atau ngirit. Hidupku super minimalis, di mana aku jarang sekali belanja. Aku masih menggunakan HP yang sudah beberapa tahun, masih menggunakan baju yang mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu, masih menggunakan sepatu yang sekitar 4 tahun yang lalu. Karena teman-teman, setiap kali aku mau membeli sesuatu, aku selalu memikirkan future value dari uang tersebut. Misalnya kalau misalnya aku punya uang nih, kalau misalnya aku pakai uang tersebut untuk membeli sesuatu tersebut, maka uang tersebut nggak akan jadi apa-apa, teman-teman. Maka akan jadi barang yang mungkin harganya nurun. Sedangkan kalau misalnya aku tidak membeli barang tersebut, aku menggunakan uangku untuk aku investasikan, malah uang tersebut akan menghasilkan lebih banyak uang lagi untukku. Itulah mengapa aku bisa menginvestasikan sebanyak 80% dari penghasilanku. Jadi itu semua bukan karena penghasilanku yang besar, penghasilanku juga masih termasuk tidak besar, namun karena hidupku minimalis dan aku senang sekali yang namanya berhemat. Ini semua aku lakukan dengan tujuan untuk mencapai financial freedom di usia muda. Dengan kita menginvestasikan sebagian besar dari penghasilan, suatu saat atau beberapa tahun ke depan, nantinya aset kita akan bertumbuh sangat kencang, di mana aset tersebut dapat menghasilkan passive income yang bisa menutup pengeluaran kita, teman-teman. Pola pandangku tentang uang adalah aku menganggap uang itu adalah pasukanku, di mana aku menugaskan semua pasukanku untuk keluar sana dan merekrut lebih banyak pasukan lagi. Jadi, aku lebih memandang uangku sebagai alat untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Nah, kemudian mindset yang tepat mengenai uang juga adalah uang itu merupakan alat untuk mendapatkan kebebasan kita. Jadi, uang itu hanyalah alat tukar di mana kita bisa gunakan untuk membeli kebebasan kita. Kenapa aku berkata demikian? Karena dengan kita menginvestasikan uang kita, itu artinya kita sedang membeli waktu di mana kita tidak perlu bekerja di masa depan nanti. Tanpa kita bekerja, uang tersebut akan menghasilkan lebih banyak uang. Dengan memiliki banyak uang, artinya kita memiliki kebebasan untuk melakukan apapun, teman-teman. Jadi kita bisa quit dari pekerjaan yang kita nggak suka, kita bisa ngejar passion kita, karena kita udah punya penghasilan dari hasil investasi kita. Kalau misalnya kita udah sampai di stage itu berarti kita udah bekerja karena kita mau aja, teman-teman. Jadi bekerja bukan karena suatu keharusan, tapi bekerja hanya karena kemauan kita. Kemudian, dengan rutin berinvestasi,
kita juga artinya kita memiliki aset di mana kita akan terbuka untuk peluang-peluang baru ke depannya, teman-teman. Kalau misalnya di masa depan tiba-tiba ada peluang bisnis yang bisa kita kerjakan, atau misalnya ada peluang investasi, kita sudah siap karena kita sudah memiliki dana, teman-teman. Jadi itulah mengapa kita perlu mempersiapkan uang kita. Aku juga pernah baca di suatu artikel, teman-teman, bahwa sebenarnya kekayaan kita itu bukan diukur dari berapa banyak uang yang kita miliki. Tapi kekayaan kita itu diukur dari berapa lama kita bisa hidup tanpa kita bekerja, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sudah punya uang, kita sudah punya aset yang bisa menghasilkan dan lebih besar dari pengeluaran kita, itu artinya kita bisa hidup selamanya tanpa kita bekerja lagi, teman-teman. Itu yang dimaksud dengan kekayaan yang sesungguhnya. Demikian mindset-mindset yang aku miliki tentang uang. Aku ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton video ini sampai akhir. Aku berharap dengan adanya video ini bisa membantu kita semua untuk mencapai financial freedom. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman bisa like video ini kalau teman-teman suka, atau bisa dislike. Teman-teman juga bisa connect dengan sosial mediaku yang udah aku taruh di sini. Kemudian teman-teman bisa share video ini supaya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.